Kalau ada dua orang sama-sama lagi ngelamun di warung kopi pinggir jalan, satu lagi mikirin utang, satu lagi ngerasa hidupnya hampa walau dompetnya tebal. Kira-kira siapa yang lebih menderita? Pertanyaan ini mungkin nggak bisa dijawab dengan angka atau rumus ekonomi, tapi bisa bikin kita merenung dalam, karena miskin itu ternyata bukan cuma soal isi dompet, tapi juga isi kepala. Dan sayangnya, kita seringkali lebih takut jadi miskin secara finansial daripada ngurusin kemiskinan yang ada di pikiran kita sendiri. Bayangin, kamu punya segalanya. Rumah ada, mobil oke, tabungan gak bikin deg-degan. Tapi tiap malam kamu susah tidur, overthinking, ngerasa hidup ini sia-sia. Kamu bisa beli kasur paling empuk, tapi gak bisa beli ketenangan. Di sisi lain, ada orang yang penghasilannya pas-pasan, tapi tiap pagi bangun dengan semangat, tahu apa yang dia perjuangkan, dan mensyukuri nasi uduk yang dia makan sambil ketawa bareng anak istrinya. Nah, ini nih yang mau kita kupas hari ini. Tentang dua jenis kemiskinan yang sering nyamar dan tukeran peran. Miskin uang versus miskin mindset. Kita mulai dari yang paling kelihatan dulu, yaitu kemiskinan finansial. Nggak bisa dipungkiri, uang memang penting. Bahkan kalau ada yang bilang uang bukan segalanya, biasanya dia udah punya uang. Bagi banyak orang, kemiskinan finansial itu nyata. Itu artinya harus mikir keras sebelum beli beras, harus nunda bayar listrik, harus ngutang ke tetangga buat beli obat anak. Kemiskinan jenis ini seringkali ngebentuk cara berpikir yang reaktif. Kita sibuk bertahan hidup, jadi susah mikir jangka panjang. Gimana bisa mikirin investasi kalau buat makan aja masih bingung? Tapi yang sering luput dari pembahasan adalah kemiskinan finansial itu bukan cuma hasil dari sistem ekonomi atau latar belakang keluarga. Kadang, dan ini agak pahit, kita juga nyumbang dalam membentuknya lewat pola pikir kita sendiri. Orang yang miskin secara mental bisa terjebak dalam pola yang membuat mereka terus berada di posisi yang sama. Mereka menolak belajar hal baru, takut ambil risiko, nggak mau keluar dari zona nyaman. Bahkan kadang menyalahkan keadaan tanpa pernah mencoba memperbaikinya. Padahal dunia berubah terus, dan kalau kita cuma diam, kita bakal ketinggalan kereta. Ada orang yang hidupnya nggak pernah mewah, tapi selalu punya ide buat nyari tambahan penghasilan. Dia nggak nunggu kaya buat mulai belajar, dia belajar supaya bisa kaya. Tapi ada juga orang yang mungkin gajinya oke, tapi mentalnya selalu merasa kekurangan. Hidupnya penuh keluhan, selalu merasa kurang, selalu bandingin diri sama orang lain. Lucunya, mental miskin ini bisa menyerang siapa aja. Gak peduli berapa isi rekening kamu. Kadang malah makin gede rekening, makin gede juga rasa takut kehilangannya. Orang yang mentalnya miskin hidup dalam ilusi kekurangan. Dan itu capek banget. Ciri khas mental miskin itu gampang dikenali sebenarnya. Mereka suka ngeluh, suka nyinyir, anti perubahan, gak mau belajar hal baru. Dan paling parah, merasa jadi korban terus. Mereka nyangka dunia ini jahat sama mereka. Padahal kadang mereka cuma belum ngasih kesempatan buat diri sendiri berkembang. Sebaliknya, orang yang punya mental kaya itu bukan berarti hidupnya serba ada. Tapi dia punya cara berpikir yang bikin dia terus tumbuh. Meskipun mulai dari nol, dia lihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir dari segalanya. Dia nyari solusi, bukan kambing hitam. Gimana kalau kita balik kedua orang yang ngelamun tadi? Orang pertama, si miskin finansial, bisa jadi hari ini makan nasi pakai garam, tapi kalau dia masih punya mimpi, punya keinginan belajar, mau berjuang, dia masih punya harapan. Dia miskin, tapi belum kalah. Orang kedua, si mental miskin, meskipun hartanya melimpah, bisa jadi dia udah menyerah dari lama. Dia punya semuanya, tapi kehilangan arah. Dia menang secara materi, tapi kosong di dalam. Bahaya dari miskin secara mental ini lebih licik. Dia nggak kelihatan. Nggak ada saldo rekening yang bisa kamu cek. Tapi efeknya kemana-mana. Orang yang miskin secara mental susah banget berkembang. Mereka takut gagal, takut ditolak, takut salah, takut kelihatan bodoh. Padahal semua orang sukses pernah ngerasain itu. Ada satu contoh kecil tapi relate banget, yaitu belajar hal baru. Coba perhatiin orang yang udah lama kerja tapi skillnya gitu-gitu aja. Bukannya dia nggak bisa belajar, tapi dia udah nyaman di posisi sekarang. Atau takut belajar karena ngerasa udah tua. Padahal belajar itu bukan buat jadi sempurna, tapi supaya kita nggak terus-terusan stuck. Sekarang zamannya serba digital. Informasi gratis berserakan. Bahkan skill freelance kayak desain, copywriting,
coding, semua bisa dipelajari cuma modal kuota dan niat. Tapi yang miskin secara mental akan cari 1000 alasan buat nggak mulai. Dan jujur aja, kalau kamu ngerasa relate sama bagian ini, jangan ngerasa malu, nggak apa-apa. Yang penting kita sadar, dan pelan-pelan mulai ubah pola pikir. Karena kadang yang bikin kita susah maju bukan orang lain, tapi cara kita ngelihat diri sendiri. Ngomong-ngomong soal belajar dan upgrade diri, sekarang juga banyak banget tools yang bisa bantu kamu mulai. Kalau kamu lagi coba kerja dari rumah atau pengen mulai usaha sendiri, hal-hal kecil kayak mouse ergonomis atau keyboard wireless yang enak dipakai itu bisa bikin produktivitas naik drastis loh. Aku sendiri pakai dan ngerasa kerja jadi lebih nyaman dan fokus. Kalau kamu penasaran, bisa cek produknya di bagian deskripsi, siapa tahu cocok juga buat kamu. Balik lagi ke topik. Jadi, mana yang lebih berbahaya? Miskin finansial atau miskin mental? Jawaban jujurnya, dua-duanya bisa bikin hidup kamu berat. Tapi kalau harus milih, miskin mental jauh lebih berbahaya dalam jangka panjang. Kenapa? Karena orang yang miskin finansial tapi mentalnya sehat, masih punya peluang untuk bangkit. Tapi kalau mental udah ambruk, semua peluang di depan mata pun gak akan kelihatan. Kita jadi pesimis, apatis, dan gampang nyerah. Padahal bisa jadi, tinggal satu langkah lagi menuju perubahan. Dan perubahan gak harus besar. Mulai dari hal kecil. Kayak belajar nyusun anggaran, baca buku self-development, ikutan kelas online, atau bahkan sekadar berhenti ngomong negatif soal hidup kita sendiri. Karena kata-kata yang kita ucapkan ke diri sendiri itu ibarat doa. Kalau kamu terus bilang, aku emang nasibnya begini, maka jangan heran kalau semesta nurut. Kita nggak bisa kontrol semua hal di luar sana. Ekonomi dunia, harga cabai, keputusan pemerintah, itu semua di luar kendali kita. Tapi cara kita mikir, itu tanggung jawab kita sendiri. Kabar baiknya, mental itu bisa dilatih. Seperti otot. Semakin sering dipakai buat hal-hal positif, makin kuat dia. Tapi kalau dibiarkan lemas dan pesimis terus, ya dia bakal makin ringkih. Jadi, kamu mau mulai dari mana? Mulailah dari satu pertanyaan. Apa hal kecil yang bisa aku ubah hari ini? Nggak perlu jawaban besar. Kadang cuma sesimpel, hari ini aku coba baca 10 halaman buku, atau aku coba bikin akun buat jualan online, atau bahkan aku stop nyalahin orang lain. Karena tiap langkah kecil yang kamu ambil, itu udah jadi penampar buat mental miskin yang selama ini nempel tanpa sadar. Ingat, kemiskinan finansial bisa dijadikan cerita masa lalu. Tapi kemiskinan mental, kalau dibiarkan, dia bakal jadi gaya hidup. Hidup ini memang gak selalu adil. Tapi bukan berarti kita harus nyerah. Kita punya kendali lebih dari yang kita kira. Kadang tinggal butuh satu keputusan kecil. Mulai sekarang, aku gak mau jadi korban lagi. Kalau kamu masih dengerin video ini sampai sini, itu tandanya kamu peduli. Kamu mau berubah, dan itu udah lebih dari cukup buat mulai. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak uang yang kita punya, tapi seberapa sehat cara kita berpikir. Uang bisa dicari, tapi kalau mental udah hancur, semua jadi lebih sulit. Hiduplah seperti orang yang sedang membangun, bukan bertahan. Karena hidup bukan cuma soal bertahan dari hari ke hari, tapi juga tentang berkembang, bertumbuh, dan memberi makna. Jadi yuk, kita mulai melatih mental kaya. Biar kalau suatu saat isi dompet lagi tipis, hati dan kepala kita tetap kuat. Karena ketika kepala kita waras, hati kita tenang, ide kita jalan, kita pasti bisa cari jalan keluar. Dan siapa tahu, dari satu langkah kecil hari ini, kamu lagi jalan pelan-pelan menuju versi dirimu yang paling keren. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.